Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danan Prasetya Sudarso. Saya merupakan kelas 21B. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester pada mata kuliah Pabeanan dan Ekspor Impor. Untuk soal nomor satu yaitu salah satu kebijakan impor adalah menerapkan mekanisme larangan dan pembatasan lartas dengan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian atau lembaga. Jelaskan pertimbangan diterapkan mekanisme lartas. Berikan satu contoh penerapan lartas. Baik, untuk pertimbangan mekanisme lartas yaitu yang pertama pertimbangan kesehatan dan keselamatan yang merupakan melindungi masyarakat dari produk berbahaya, obat-obatan terlarang, makanan tidak higienis, atau produk yang tidak memenuhi standar keamanan nasional. Kemudian pertimbangan yang kedua yaitu pertimbangan ekonomi, yaitu melindungi industri dalam negeri, terutama UMKM dan sektor strategis dari gempuran produk impor yang berpotensi mematikan industri lokal dan mengganggu keseimbangan neraca perdagangan. Selanjutnya, pertimbangan yang ketiga yaitu pertimbangan lingkungan, yaitu mencegah masuknya limbah berbahaya, spesies invasif, atau produk yang dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia. Selanjutnya yaitu pertimbangan yang terakhir yaitu pertimbangan keamanan nasional, yaitu mengontrol perdagangan barang-barang strategis, senjata atau teknologi dual use yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan negara. Kemudian setiap pertimbangan didukung oleh regulasi spesifik yang dikeluarkan oleh kementerian terkait sesuai dengan bidang kewenangannya. Kemudian contoh produk penerapan lartas yaitu pada produk hortikultura. Yang pertama yaitu dasar regulasinya yaitu Permentan nomor 42/2012 dan perubahannya tentang tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan buah dan sayuran segar ke Indonesia. Kemudian yang kedua persyaratannya yaitu importir wajib memiliki rekomendasi impor produk hortikultura atau RIVH dari Kementerian Pertanian dan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Kemudian yang ketiga yaitu terkait pembatasan. Impor hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tertentu yang memiliki fasilitas karantina. Jadi tidak bisa sembarangan melalui pelabuhan tertentu yang sudah memiliki fasilitas karantina. Kuota impor dibatasi berdasarkan ketersediaan produk lokal dan kebutuhan nasional. Kemudian yang keempat yaitu terkait pengawasan. Produk yang masuk harus melalui pemeriksaan karantina dan uji laboratorium untuk memastikan bebas dari hama penyakit dan residu pestisida berbahaya. Kemudian terkait soal nomor 2 yaitu program digitalisasi prosedur ekspor atau impor menjadi salah satu target nasional sejak sebelum kedatangan sarana pengangkut sampai dengan keluar dari kawasan pabean dan juga sebaliknya. Saat ini telah dikembangkan beberapa aplikasi dengan prinsip single submission. Jelasan makna single submission dengan contoh aplikasi yang ada. Baik, yang pertama yaitu pengertian single submission. Single submission adalah prinsip dalam digitalisasi prosedur ekspor atau impor, di mana pelaku usaha hanya perlu mengirimkan data atau dokumen sekali saja melalui satu portal, dan data tersebut akan didistribusikan ke seluruh instansi terkait secara otomatis. Konsep ini menghilangkan kebutuhan untuk mengisi formulir berulang kali dengan informasi yang sama di berbagai instansi sehingga mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi. Kemudian implementasi di Indonesia yaitu Indonesia menerapkan konsep single submission melalui National Single Window atau NSW yang kemudian berkembang menjadi Indonesia National Single Window INSW dan terintegrasi dengan ASEAN Single Window atau ASW. Sistem ini memungkinkan penyampaian informasi yang terstandarisasi hanya sekali satu titik masuk untuk memenuhi semua persyaratan regulasi terkait ekspor dan impor. Kemudian contoh aplikasi dengan prinsip single submission yaitu INSW Portal yang merupakan portal utama Indonesia National Single Window yang menghubungkan 18 kementerian atau lembaga dan 100 layanan perizinan.
memungkinkan importer dan eksportir mengurus izin dan melakukan tracking dokumen dalam satu sistem. Kemudian yang kedua yaitu contohnya yaitu INAPORTNet. Sistem layanan tunggal elektronik untuk memfasilitasi aliran dokumen dan informasi layanan ke pelabuhan, mengintegrasi informasi kedatangan kapal, bongkar muat, dan pengurusan izin keagenan dalam satu platform. Kemudian yang ketiga yaitu bisa System Information System and Automation. Sistem terintegrasi bea cukai untuk menginginkan pengurusan dokumen kepabeanan secara elektronik, mencakup modul pemberitahuan impor barang, pemberitahuan ekspor barang, dan pembayaran pajak. Ketiga aplikasi ini integrasi dengan ekosistem INSW, di mana data yang dimasukkan sekali dapat digunakan oleh semua sistem terkait tanpa perlu input ulang. Untuk penerapannya yaitu saya di sini melakukan sampel, contohnya itu seorang eksportir kopi ingin mengekspor barang ke luar negeri melalui INSW. Maka yang ia dapat yaitu mengajukan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan, kemudian yang kedua yaitu memenuhi persyaratan karantina dari Kementerian Pertanian, dan yang ketiga yaitu menyampaikan dokumen ekspor ke sistem bea cukai melalui CAISA. Semua proses ini dilakukan melalui satu portal tanpa harus datang ke berbagai kantor instansi terkait. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.